Rasul bukan orang yang pendendam. Rasul bukan orang yang jahat. Ketika Fathul Mekah, Nabi datang dengan kekuatan yang begitu besarnya. Kafir Quraisy kebingungan itu. Lari kemana? Lari kemana? Lari kemana? Takut semuanya dibunuh oleh Nabi, dipenjarain. Nabi kumpulkan mereka dengan senyumnya. Nabi bilang, apakah yang Anda lihat tentang diri saya? Atau Nabi gitu. Apa kata ahli Mekah, orang kafir? Ibnu Karim katanya. Anda orang baik, orang baik, orang baik. Nabi bilang, Pak, antum tulaqa, bebas semuanya. Memeluk agama Islam monggo, kagak monggo, aman semuanya. Nabi kagak dendam, kagak Nabi bunuh-bunuhin semuanya. Yang kedua, Nabi lagi lagi hijrah ke kota Taif. Ya, sampai di sana malah ditimpukin, dihina, dicaci maki. Lagi bersedih, datang malaikat. Nabi, ada salam dari Allah. Allah enggak sanggup melihat engkau sedih ya Nabi. Kalau engkau suka, engkau pengen ini gunung-gunung saya angkat, saya tumplokin ke ahli Taif. Nabi sampai berdarah-darah, datang malaikat, tapi dengan helmnya Nabi, lembutnya Nabi, kasih sayangnya Nabi. Nabi pengen semua ahli Taif juga beriman kepada Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan malaikat, saya pengen nanti dari sini ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan apa? Berhasil semuanya beriman kepada Allah. Cerita yang terakhir karena sudah datang guru kita. Ketika hadisul ifki, bayangin cerita yang sangat berat sampai wahyu kagak turun-turun. Bagaimana gejolak hati baginda Rasul. Istrinya diisukan selingkuh, main sama laki-laki lain. Coba bapak-bapak bagaimana perasaannya tuh? Kemah dong kalau dengar istrinya dibawa orang, waduh, golok keluar itu. Apalagi kalau Bang Saifullah. Tapi lama bara Allahu ala Aisyah, ketika Allah pastikan Siti Aisyah bersih kagak berdosa, itu hanya fitnah doang dari Abdullah bin Salul. Nama juga Salul, ya, tukang fitnah, tukang adu domba gitu. Tapi apa yang terjadi? Nabi kagak balas dendam, Nabi kagak pukulin. Ya, luar biasa. Ada wanita Yahudi, ya, kasih racun di makanan Nabi tuh. Sampai Nabi itu wafat juga salah satunya athar racun itu. Maka jamaah, saya kasih amalan ruqyah dalam diri kita. Ya, sering-sering baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Udah kompletin dalam sama kulhu itu. Ya, ini Anas, ini mujarab. Salah satu turunnya asbab nuzul turunnya surah An-Nas itu gara-gara Nabi diracunin. Tapi lama alima, ketika Nabi tahu ibu-ibu itu tuh orang Yahudi yang meracun Nabi, Nabi kagak panggil tentaranya, sahabat-sahabatnya, tangkap dia, penjarakan. Kagak. Luar biasa ini. Alam nasrah laka sadrak. Nabi itu luar biasa lapang dadanya. Nabi Musa gemeteran, harus doa dulu. Rabbis shrahli wa yassirli amri dan seterusnya. Dan Nabi kagak punya kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, di dalam surah An-Nas di situ disebutkan apa? Qul a'udzu birabbin. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Kenapa Allah menyebutkan kata nas dalam An-Nas itu? Kenapa? Yang pertama,
Kenapa Allah sebutkan nama nas dalam An-Nas? Ya, manusia. Karena manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Allah kasih akal. Tadi kata Hasan bin Sabit apa? Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal maqam hadzal jamal wa lam yaqum. Aku heran sama orang-orang yang otaknya geblek. Tolong lihat ajaran Nabi begitu indahnya. Yasinan, tahlilan jadi rame di umat Islam. Maulid Nabi jadi berkah semuanya. Dibid'ah-bid'ahin, disalah-salahin. Mana akalnya? Allah ciptakan kita manusia yang paling baik dan disebutkan di dalam surah An-Nas, ya, karena kita punya akal. Manusia yang paling sempurna, dua. Yang ketiga, wa kallafuhum bil khidmati ilallah. Allah apa? Taklifkan kita untuk berkhidmat kepada Allah, untuk menyembah Allah. Ini bahasanya bahasa tarbiyah dalam Minhajul Abidin, muamalah, gimana berkhidmah, melayani Allah dengan sebaik-baiknya. Ya. Jamaah yang berbahagia. Katanya wa in qamu bihadhil wazaib, jika kita melaksanakan tiga tadi, ya, akalnya kita gunakan, ilmunya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka kita diangkat oleh Allah, ya, derajatnya derajat para malaikat. Wa in lam qamu ala hadhil wazaib, punya akal kagak digunakan buat belajar, main game aja. Anak-anak nih, saya punya santri gara-gara main game berhenti pesantren. Udah kagak mau lagi pesantren. Karena kata di game kagak ada nahu katanya. Subhanallah. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak melaksanakan fungsi yang dari Allah berikan, akal, ilmu dan berkhidmat, apa yang terjadi? Katanya, maka kita disetarakan dengan babi dan anjing. Walam yusawu kalban wa khinziran. Bahkan kita kagak setara dengan anjing dan babi. Dan Allah turunkan ila asfali safilin, kepada derajat yang paling rendah bin rendah bin rendah. Berarti apa? Otaknya bego berarti. Gila. Orang gila gugur kagak ilmunya, akhlaknya kagak ada. Udah dah. Jadilah kita manusia yang paling rendah. Wal iyadu billah. Jamaah yang berbahagia, inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.